Tapi jika agama Sikh memiliki kepercayaan yang merupai Islam dan Hindu dan bahkan mengakui kitab-kitabnya, Tuhannya agama Sikh sebenarnya siapa? Bagian kelima, Tuhan agama Sikh. Seperti yang tertuang dalam Mul Mantra, Tuhan Sikh adalah Ikongkar atau Satnam. Ikongkar itu berarti satu ongkara. Ongkara atau Om adalah vibrasi suara suci ketuhanan. Satnam adalah nama yang benar atau nama yang merupakan kebenaran. Yang berarti nama Tuhan adalah kebenaran. Dengan jelas, Sikh percaya Tuhan itu hanya satu. Konsep ketuhanan Sikhi juga mengakui tiga dewa utama Hindu. Tuhan menciptakan Brahma, Wisnu, dan Siwa yang bertindak sesuai dengan kehendaknya. Walaupun Trimurti itu ada, mereka masih tunduk kepada Tuhan yang satu. Siapakah Tuhan ini? Guru Granth Sahib memanggil Tuhan yang Esa ini sebagai para Brahma, Parameshwara, Hari, Krishna, Govinda, Rama, Allah, Rahim, Karim, Hakam, dan Maulah. Tetapi Tuhan lebih sering disebut sebagai Wahai Guru, yang berarti Sang Guru yang hebat. Ini sangat mirip dengan masyarakat Jawa yang juga menyebut Tuhannya sebagai Betara Guru. Tuhan menurut Guru Granth Sahib tidak terwujud, tidak takut, tidak diciptakan, dan memiliki banyak nama dan kemuliaan. Tetapi Sikhi percaya Tuhan ini ada di mana-mana dan juga di dalam diri kita sendiri. Penting untuk diketahui bahwa Sikhi lebih cenderung setuju pada Advaita Vedanta dalam Hinduisme dan pada Sufi dalam Islam. Sikhi merupakan ajaran monisme yang melihat kesamaan antar agama, antar manusia, dan juga kesamaan antar ciptaan dan pencipta. Sikh sependapat dengan ajaran Tatwamasi atau diriku adalah kamu dalam Vedanta dan Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti dalam Sufisme yang menggarisbawahi kesatuan segalanya dengan Tuhan. Ajarannya sangat tinggi ini diajarkan dalam Guru Granth Sahib. Tetapi bagaimana dengan praktek sehari-hari umat Sikh? Bagian ke-6, praktek agama Sikh. Pada intinya umat Sikh percaya bahwa pengucapan nama suci Tuhan adalah caranya untuk mencapai Tuhan. Pada abad ke-16 di India, tokoh-tokoh Sufi dari Islam dan tokoh-tokoh Bhakti dari Hindu juga sependapat bahwa pengucapan nama suci Tuhan adalah cara terbaik. Guru Granth Sahib juga mengutip tokoh-tokoh Bhakti Hindu dan Sufi Islam. Oleh karena itu, kegiatan suci, simran atau mengingat dan merenung Tuhan, dan kirtan mengucap atau menyanyi nama suci Tuhan merupakan kegiatan inti dari agama Sikh. Selain itu, nilai-nilai moral dan etika juga penting, seperti mencari nafkah dengan jujur, berbagi dengan orang, dan pelayanan tanpa pamrih. Umat Sikh sangat terkenal untuk membagikan makanan secara gratis pada semua orang. Tempat pembagian makanan ini dan tempat ibadah Sikh bernama Gurudwara atau Gerbang Suci Sang Guru. Pemuka agama Sikh yang menetap di Gurudwara dan secara konsisten membaca Guru Granth Sahib adalah para gyani, yang berarti orang yang memiliki jenana atau pengetahuan. Jemaat Sikh ada yang telah diinisiasi dan ada yang belum. Baptisma Sikh dikenal sebagai Amrit Sanchar atau penerimaan tirta amerta, air suci. Mereka yang telah menerima baptisma ini merupakan bagian dari Khalsa dan baru menerima nama belakang Singh atau singa untuk laki-laki dan Kaur atau putri untuk perempuan. Mereka juga wajib menggunakan gelang besi, celana dalam kain, membawa sisir kayu dan pedang. Yang sudah dibaptis ini juga tidak boleh memotong rambut mereka, oleh karena itu mereka menggunakan surban. Jadi, tidak semua umat Sikh wajib pakai surban atau memiliki nama belakang Singh. Terdapat banyak umat Sikh yang belum dibaptis. Karena itu jarang juga kita lihat orang Indonesia keturunan India yang bersurban, karena tidak semua umat Sikh telah menerima amerta. Bagian terakhir, keberadaan Sikh di Indonesia. Katanya sih ada sekitar 15.000 umat Sikh di Indonesia, terutamanya di Medan dan Jakarta. Seperti yang kita semua sudah ketahui, India dan Indonesia memiliki sejarah kerjasama yang sangat amat panjang. Tetapi pada zaman kerajaan, orang India hanya terbatas pada lingkup istana, tokoh agama, dan pedagang, dan tidak berbaur dengan semua lapisan masyarakat. Terdapat beberapa teori bahwa Islam juga masuk ke Nusantara melalui pedagang India. Jadi seharusnya nggak ragu lagi bahwa ada warga negara Indonesia yang keturunan India. Tetapi orang India yang kini menetap di Indonesia kebanyakannya datang pada zaman penjajahan atau VOC dan pada partisi India dan Pakistan. Ada banyak orang dari wilayah Asia Selatan yang pindah ke VOC pada zaman penjajahan, termasuk suku Punjab, seperti kedua buyut saya yang pindah ke Batavia pada 1925. Lalu mayoritas orang bersuku Punjab dan Sindhi itu pindah ke Indonesia pada saat kemerdekaan India, di mana India dipisahkan dari wilayah Pakistan oleh penjajah Inggris pada tahun 1947. Jadi ada yang sudah menetap pada zaman kolonial dan ada yang pasca kemerdekaan Indonesia.
Terdapat banyak suku di India seperti Punjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Tamil, Bengali, dan lain-lain. Jumlah suku-suku di India itu sangat amat banyak. Terdapat sekitar 2.000 suku bangsa dan tidak semuanya Sikh ataupun Hindu, mirip seperti Indonesia. Ada sekitar 1.300 suku bangsa di Indonesia dan pastinya bukan semuanya beragama Muslim kan? Suku Punjabi dan Sindhi itu dari wilayah bagian barat India yang kini juga merupakan bagian dari negara Pakistan. Jadi ada orang bersuku Punjabi dan Sindhi yang kehilangan kampung aslinya karena partisi Pakistan dan India itu. Mayoritas orang India bersuku Punjabi dan Sindhi seperti saya sendiri sudah kehilangan kampung aslinya. Suku Punjab dan Sindh itu sebenarnya berbeda walaupun berdekatan di India, mirip dengan kasusnya Sunda dan Jawa. Bahkan orang Indonesia keturunan India yang terkenal seperti produser film Manoj Punjabi walaupun nama belakangnya Punjabi sebenarnya bersuku Sindhi bukan Punjabi. Ingat, nama keluarga India itu bukan merupakan marga atau suku. Warga negara Indonesia keturunan India yang bersuku Punjabi atau Sindhi dan mengikuti ajaran Sikh mencantumkan agama mereka sebagai agama Hindu. Sebab Sikh tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Hal ini sebenarnya tidak apa-apa, karena seperti yang saya sudah jelaskan pada video ini, ajaran Sikhi sangat merupai ajaran Hindu. Untuk saat ini tidak ada wacana oleh umat Sikh di Indonesia untuk mengajukan Sikh sebagai agama resmi di Indonesia. Agama Sikh merupakan agama yang sangat melekat pada suku Punjabi dan Sindhi dari wilayah India, Pakistan. Sejarah agama Sikh juga sangat bergantung pada konteks wilayah Punjab dan Sindh yang berada pada kekuasaan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16. Ajaran Sikhi sangat merupai Vedantas, Hindu, dan Sufi Islam, tetapi tetap memisahkan diri sebagai agama terpisah agar tetap netral. Kitab suci Sikh, Guru Granth Sahib, menggarisbawahi universalisme agama dan kemanusiaan. Tuhan dalam agama Sikh jelas satu, esa tanpa rupa dan dikenal dengan berbagai nama. Praktek agama Sikh adalah untuk menyanyikan nama suci Tuhan melalui pembacaan Guru Granth Sahib. Terdapat umat Sikh yang telah dibaptis dan ada juga yang tidak. Di Indonesia ada sekitar 15.000 umat Sikh yang mencantumkan diri sebagai bagian dari umat Hindu. Dalam kata-kata Guru Nanak, kebenaran lebih tinggi dari segalanya, tetapi yang lebih tinggi lagi adalah kehidupan yang jujur. Terima kasih dan Sat Sri Akal. Tuhan adalah kebenaran yang abadi.